pada terigu semua, tidak memanfaatkan produk lokal, sangat mungkin kalau kita nggak bisa impor, lapar gitu. Sehingga bagus kita kembangkan produk atau kita angkat produk lokal yang kali ini adalah tentang umbi-umbian. Sebetulnya produk-produk di Indonesia itu kan bagus ya untuk daya tahan tubuh. Yang saya ketahui pastinya rimpang-rimpangan atau rhizome, termasuk kunir putih gitu ya, ini promosi mesti nek wong dodol gitu ya. Terus yang lainnya seperti ubi ungu itu ya, karena antosianinnya tinggi sangat sangat mendukung antioksidannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selama pandemi yang kita amati yang bisa bertahan itu adalah produk lokal. Bukan sombong, tetapi saya mengalami sendiri sebagai socio entrepreneur itu ternyata tidak tumbang karena kondisi pandemi, justru permintaan semakin banyak. Yang dulu mahasiswa terlibat di dalam industri saya mungkin sekitar 5-10 orang, sekarang bisa 30 lebih mahasiswa ikut bergabung di dalam Windra Mekar. Nah, sekali lagi semoga kita dapat menambah ilmu tentang webinar ini dan akhirnya selamat webinar, sukses dan salam sehat dari saya. Kalau ada kurangnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali ke Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Dwiyati Pujimulyani MP atas sambutannya. Baik, memasuki acara inti, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita. Beliau bernama Ayu Eka Lestari, mahasiswa teknologi hasil pertanian angkatan 2017, sekaligus Wakil Gubernur dan Fakultas Agroindustri. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, mohon maaf, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Pujimulyani MP selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Yang saya hormati Dr. Insinyur Siti Tamaroh CMMP selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ulil Ahsan selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh panitia dan juga teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dalam keadaan yang sehat tanpa suatu halangan apapun. Adapun tema yang diangkat dari kegiatan seminar pada siang hari ini adalah mengembangkan potensi umbi lokal di era new normal. Izinkanlah bagi saya, Ayu Eka Lestari, untuk membacakan CV dari pembicara pertama. Nama, Dr. Insinyur Siti Tamaroh CMMP, riwayat pendidikan S1 Teknologi Pertanian UGM, S2 Ilmu Pertanian UGM, dan S3 Ilmu Pangan UGM. Kemudian, untuk penelitian dan pengabdian yang telah beliau laksanakan sangatlah banyak. Di antaranya adalah sifat antioksidan fraksi ekstrak antioksidan, identifikasi jenis antioksidan pada ubi ungu. Kemudian ada juga IBM Desa Argosari dengan tema pengemasan dan juga pengolahan rimpang dan umbi. Beliau juga aktif dalam kegiatan jurnal termasuk jurnal bereputasi internasional. Di antaranya adalah The Effect of Purple Yam, Discorole, Alata L, Balancing, Time on Antioxidant Content and Antioxidant Activity. Kemudian juga beliau sering mengikuti kegiatan seminar-seminar diantaranya dengan topik pengembangan uwi ungu dan juga tepung Garut. Langsung saja kepada yang terhormat Ibu Siti Tamaroh kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang ini kita bisa bersama walaupun melalui virtual ya. Terima kasih kepada Prof. Yati, kita ketemu di virtual. Terima kasih juga kepada Mas Ulil Ahsan yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai adik kelasnya. Mudah-mudahan nanti adik kelasnya bisa nyontoh kakak kelasnya sehingga kesuksesan itu bisa mengikuti jejak kakak kelasnya. Juga terima kasih kepada Pak Yoko, Pak Agus Yoko, ini sahabatnya Mas Ulil ya. Jadi reuni ini Mas Ulil dan Pak Yoko, begitu. Kemudian saya tanya ke Mbak Lois, ini langsung ke materi toh? Ini sedang coba share sama Gimana? sedang dicoba share screen. Oh iya, baik. Share screen-nya saya serahkan ke panitia. Nanti kalau dari saya tidak begitu menguasai IT, jadi nanti tidak connect. Jadi baik, sambil menunggu dari persiapan panitia hari ini memperingati World Food Day ya, yang harusnya ada di tanggal 16 Oktober ya. Saya tadi ini sudah mulai. Nah, baik, saya mulai saja dari awal. Jadi di topik hari ini itu tentang showing global awareness to ensure zero hunger with local food. Jadi kurang lebih terjemahannya adalah menggunakan bahan pangan lokal agar kelaparan itu tidak terjadi, sehingga zero hunger. Nah, apalagi pada kondisi saat ini itu beberapa usaha itu banyak mengalami kolaps ya, sehingga untuk pembelian itu mengalami penurunan. Nah, salah satu bahan yang nanti bisa mempertahankan itu adalah umbi lokal. Nah, lanjut. Untuk membahas tentang hal ini saya awali dari kebijakan dan program Kementerian Pertanian dalam menjamin ketahanan pangan di era new normal pandemi COVID-19. Ini bisa slide berikutnya ya. Jadi dalam era pandemi ini Kementan itu membuat beberapa kebijakan. Yang kebijakan itu ternyata sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Lanjut slide-nya. Jadi kalau kita melihat dampak dari pandemi ini ya, itu perubahan lingkungan strategis global itu sangat terasa. Yang pertama itu adalah gangguan suplai pangan. Gangguan suplai pangan ini sangat terasa sekali ya. Kalau dulu itu warung di pinggir jalan itu pasti laris, tapi sekarang
ini orang jajan itu membatasi karena mereka sesuai dengan anjuran itu untuk menjaga kebersihan. Nah, anggapan mereka jajanan di pinggir jalan itu sesuatu yang tidak tahu bagaimana penyiapannya. Kemudian yang kedua, dampak berikutnya itu adalah penurunan permintaan produk pertanian. Kemudian yang berikutnya itu adalah ancaman krisis pangan. Bagaimana bisa ada krisis pangan kaitannya dengan COVID ini? Karena sebetulnya pengadaan pangan itu adalah merupakan suatu siklus yang di awalnya itu tentu dari bahan hasil pertanian, pengolahan, kemudian pemasaran, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu bagaimana ketahanan pangan nasional. Nah, di ketahanan pangan nasional ini kita lihat bahwa akan ada gangguan produksi pertanian. Karena apa? Pembatasan pergerakan orang atau tenaga kerja. Bagaimana kemarin barangkali mahasiswa pernah melihat berita ya, ada petani yang menghasilkan sayuran, tapi karena sistem distribusinya itu dibatasi, akhirnya sayuran itu tidak terserap di pasar. Padahal sayuran itu sifatnya mudah rusak, hingga busuk, dibagi-bagi ke tetangga, masih tetap sisa. Ini dampak yang besar sekali. Kemudian penurunan daya beli masyarakat terhadap permintaan produk pertanian. Kemudian terganggunya distribusi pangan karena adanya akibat penerapan PSBB. Terus potensi rentan terpapar COVID. Jadi sebetulnya PSBB itu kan kaitannya ingin memutus rantai virusnya, tapi yang terputus itu tidak rantai virusnya saja, tapi rantai perdagangan, rantai perpindahan manusia dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Kemudian dari beberapa hal ini, maka Kementan itu membuat berbagai kebijakan. Di antaranya itu adalah meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi. Jadi kemarin itu di PSBB Jakarta itu ada aturan yang boleh keluar masuk itu yang aturannya lunak itu adalah kendaraan yang membawa bahan makanan. Nah, kemudian slide berikutnya kita lihat bahwa di strategi Kementan ini yang agenda temporary jangka menengah itu adalah diversifikasi pangan lokal. Artinya apa pangan lokal itu? Pangan lokal itu adalah pangan yang asli dari daerah tersebut. Jadi apabila misalnya itu ada PSBB, maka wilayah tersebut itu tanpa ada pergerakan manusia, pergerakan transportasi bahan di wilayah tersebut sudah tersedia pangan karena lingkungannya itu menyediakan pangan yang sesuai dengan wilayahnya. Sehingga beberapa
bulan terakhir ini di secara nasional itu ya ada penggalaan penanaman bahan sumber pangan di lingkungan wilayah sekitarnya. Jadi misalnya di lingkungan RT, RW itu digalakkan lingkungannya dengan tanaman sayur, tanaman buah, tanaman umbi-umbian yang apabila nanti keadaan itu tidak memungkinkan, nah itu bisa digunakan sebagai sumber pangan keluarga. Nah, kemudian program peningkatan ketersediaan pangan itu di era new normal, dengan kita ini kan sudah masuk di era new normal, tapi beberapa ditarik kembali ke era PSBB. Jadi memang pergerakan virus itu kita tidak bisa memastikan. Nah, di program peningkatan ketersediaan pangan di new normal ini, itu ada beberapa hal yang diplanningkan. Yang pertama itu adalah pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang fokus pada satu komoditas utama. Slide-nya mungkin lanjut ya. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan pangan lokal secara masif, artinya digalakkan tidak hanya basicnya itu beras ataupun terigu, tapi digunakan dari bahan lokal yang kita punya, ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, kemudian sorghum. Nah, terkait dengan penelitian yang saya lakukan, ini kemarin disertasi saya itu fokus di komponen kimia di UI Ungu. Barangkali saya kalau lupa nggak nampilkan fotonya, ada nanti fotonya UI Ungu ya. Jadi barangkali ada mahasiswa yang belum pernah melihat apa itu UI Ungu. Nah, kalau secara umum, UI Ungu itu termasuk umbi. Nah, umbi itu secara umum itu adalah bagian dari tanaman yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Jadi sebetulnya tanaman itu kan ada proses simpan makanannya. Nah, simpan itu bentuknya nanti pati. Nah, pati tersebut nanti yang digunakan sebagai sumber karbohidrat. Nah, pati itu bisa berasal dari batang, itu sagu. Kemudian yang kita bahas ini, pati yang asalnya itu dari umbi. Nah, umbi itu nanti bisa berasal dari beberapa posisi, tapi yang nanti kita bahas juga adalah yang umbi asalnya dari akar. Kemudian, nah ini potensi umbi-umbian yang perlu digali, karena anak zaman sekarang itu biasanya umbi-umbian tidak seneng ya. Yang seneng kalau jajan apa? Burger, ada. Terus apa? Spaghetti. Nah, itu kan bahan yang tidak lokal. Coba dari peserta ini, dari 60 mahasiswa yang tahu tentang UI, itu berapa persen? Nah, coba ini because survey. Karena barangkali yang tahu UI itu hanya mungkin yang lingkungan di rumahnya itu ada tanaman ubi, karena biasanya mencari ubi di pasar itu juga susah seperti itu. Nah, umbi-umbian
yang penting untuk dikembangkan itu ubi kayu. Ubi kayu sampai saat ini sudah mulai dikembangkan. Tapi nanti ubi kayu itu nanti kalau difokuskan untuk pangan, itu nanti akan berebut dengan sumber pangan untuk ternak. Terus ubi jalar, sweet potato, ubi jalar itu ya. Yang lawan, gadung. Ada yang tahu gadung? Gembili? Tahu. Ada yang tahu gembili? Tahu, Bu. Bedanya dengan iles-iles. Nah, ada gembili, ada iles-iles. Nah, seperti itu. Kalau kenang semuanya tahu. Ya. Garut itu juga khas. Terus ubi. Ini beberapa gambar yang bisa saya sampaikan untuk memberi bayangan. Jadi gadung itu yang pertama itu ya, ubi gadung. Kecepatan slide-nya, yang sebelumnya itu gadung. Terus ada gembili. Slide-nya nggak bisa diputar balik. Terus itu ada porang. Ada yang tahu porang? Porang itu nama lainnya iles-iles. Untuk porang itu sampai saat ini ada yang diekspor ya. Untuk bahan baku pembuatan mie khas Jepang ya. Tapi harus ada processing karena iles-iles ini kalau preparasinya itu tidak baik, nanti dikonsumsi itu gatal di mulut. Karena ada asam oksalatnya. Jadi memang beberapa umbi-umbian itu mempunyai kelemahan, ada bahan yang harus dihilangkan terlebih dahulu karena kalau tidak itu nanti bisa memunculkan gatal atau keracunan seperti misalnya gadung itu ya. Kemudian ganyong. Nah, ganyong itu sumber karbohidrat pula yang bisa digunakan untuk menopang ketahanan pangan. Kalau talas itu yang saat ini yang umum itu talas Bogor itu ya, bukan untuk makanan pokok, tapi untuk makanan telingan. Kemudian ubi jalar. Ubi jalar yang saya sampaikan di situ, itu ada beberapa macam warna ya. Jadi ada yang orange, ada yang pink, ada yang ungu. Kemudian ubi kayu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan apa keunggulan dari umbi-umbian ini. Jadi umbi-umbian ini yang terutama itu dia tahan di lahan kritis. Jadi misalnya penanamannya itu tanpa preparasi dengan pupuk, air, itu dia bisa tumbuh. Sehingga di beberapa wilayah yang krisis air, itu biasanya ditanami umbi-umbian ini sehingga bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk penopang keterbatasan pangan yang mereka miliki. Walaupun memang di masa pandemi ini sekarang kan ada bantuan langsung tunai gitu ya, tapi BLT itu biasanya mereka wujudkan di bahan-bahan yang lain. Kemudian keunggulan umbi-umbian yang lain itu di sini saya sampaikan kaya akan vitamin A. Itu terutama umbi-umbian yang mempunyai warna oranye seperti ubi jalar orange gitu ya. Tapi biasanya vitamin A yang ada di umbi, sayur, buah itu adalah provitamin A. Nah, provitamin A itu agar bisa berfungsi sebagai vitamin A bagaimana? Nah, kita harus tahu sifat vitamin A itu bagaimana? Larut di lemak, ya kan? Sehingga kalau cara konsumsinya itu tanpa asam
lemak, ya dia nanti akan sebatas sebagai provitamin A yang tidak bisa dikonversi menjadi vitamin A yang harapannya itu bisa maksudnya kan kalau mengkonsumsi vitamin A itu agar makannya itu jenis seterusnya gitu ya. Tapi kalau cara konsumsinya tidak pas, maka yang diharapkan itu nanti tidak akan bisa tercapai. Kemudian keunggulan umbi-umbian itu adalah komponen karbohidratnya yang tinggi. Nah, komponen karbohidrat inilah yang diharapkan sebagai pangan sumber energi. Yang sampai saat ini untuk masyarakat Indonesia itu hampir 70% itu sumber energinya itu kan dari beras. Belum makan, kalau itu yang dihasilkan itu belum mati. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang tidak pas, karena misalnya Anda tadi itu sudah makan tiwul. Tiwulnya kan dari ubi kayu, sudah sumber karbohidrat, tapi Anda anggap sebagai snack. Nah, slide berikutnya. Nah, pada kesempatan ini yang utama yang akan saya sampaikan untuk bahan sumber karbohidrat dari umbi-umbian yang di masa pandemik itu bisa meningkatkan imun. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yati bahwa di masa pandemik ini sebetulnya kalau kita itu daya imunnya meningkat, maka virus itu tidak akan nempel di tempat kita, sehingga kita harus upayakan agar imun atau daya tahan tubuh itu meningkat. Nah, salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah dari asupan pangan, makanan yang kita konsumsi. Kita pilih makanan yang bisa meningkatkan imun. Nah, pada kesempatan ini yang saya sampaikan itu adalah tentang umbi-umbian, umbi yang mempunyai potensi meningkatkan imun. Itu diantaranya adalah umbi-umbian yang berwarna. Kenapa yang berwarna? Karena umbi yang berwarna ini merupakan umbi yang ada komponen aktifnya. Komponen aktifnya itu diantaranya itu adalah antosianin, beta karotin. Nah, kita lihat sekarang yang pertama, ubi jalar ungu atau purple sweet potato. Purple sweet potato itu biasanya kalau ada yang rumahnya di daerah Solo itu ya, di Tawangmangu itu ya, banyak terdapat di sana ya. Sehingga penelitian tentang ungu, bukan tentang ungu, ini purple ya, tentang ungu, purple sweet potato. Purple sweet potato itu yang banyak di Dieng, kalau ada yang rumahnya di Dieng. Itu antioksidannya bentuknya antosianin. Ini bisa 10 kali lipat daripada kentang yang biasa Anda temui. Nah, antosianin itu apa toh? Nah, antosianin ini adalah bahan antioksidan yang kuat dan memiliki efek positif pada pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Kalau Anda di Dieng, itu biasanya nanti sebelum naik di tempat wisata itu ada banyak penjual atau di pasar wisatanya itu ya, itu menyediakan kentang yang warnanya itu ungu. Tapi kalau di pasar di Jogja itu jarang kita ketemu. Dan per kilonya juga tidak mahal. Nah, antosianin yang
berasal dari kentang ini mempunyai manfaat untuk mencegah penyakit berbagai penyakit kronis, misalnya kanker, diabetes, dan gangguan saraf. Kemudian bisa juga membantu menjaga kebugaran tubuh dan otak. Nah, hal ini disebabkan karena fungsinya tadi sebagai bahan antioksidan. Nah, kemudian yang ini ubi jalar ungu. Jadi tadi kentang ungu ya, namanya jadi keliru ya tadi. Kalau yang kentang itu parto potato. Nah, yang ubi jalar ungu ini yang sweet parto sweet potato. Ini yang banyak terdapat di Tawangmangu itu ya, yang biasanya dibuat keripik itu ya. Kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Tawangmangu, ini biasanya digunakan untuk bahan keripik, bahan oleh-oleh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengkonsumsi bahan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat itu lebih akan mempertahankan komponen kimianya sebagai fungsi pangan itu dengan ditim atau dikukus gitu ya. Nah, ini untuk mengenalkan tentang antosianin di ubi jalar ungu ya. Itu dari jenis peonidin dan cyanidin. Nah, ini agar mahasiswa kenal tentang antosianin. Karena antosianin itu jenisnya itu banyak, beragam. Dari kemarin hasil penelitian saya itu yang saya jumpai yang bisa terdeteksi itu ada sekitar 9 jenis antosianin. Nah, tapi dari jenis peonidin dan cyanidin. Nah, antosianin ini hampir sama dengan yang dari kentang ungu itu. Dia memiliki kemampuan sebagai antimutagenik, anti-karsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, anti-hipertensi. Manfaatnya itu banyak. Asal kita menggunakannya dengan baik. Dan kelebihannya begini. Antosianin yang berasal dari umbi-umbian ini sifatnya lebih tahan terhadap panas. Jadi kita kan ada tuh antosianin yang berasal dari sayur dan buah ya, dari kubis ungu, dari anggur, itu kan ada antosianin. Tapi yang dari sayur dan buah itu antosianinnya itu lebih mudah rusak dibandingkan antosianin yang asalnya itu dari umbi-umbian. Bagaimana itu bisa terjadi itu karena struktur kimia dari antosianin di umbi-umbian ini lebih kompleks, sehingga dia terkena panas itu tidak akan mengalami hidrolisis atau pemecahan, jadi masih utuh. Nah, nanti yang bisa menghidrolisis itu ada di sistem pencernaan manusia. Ini komponen ubi ungu, saya lewati saja ya. Kemudian ini yang masuk di ubi ungu, yang hasil penelitian saya. Saat ini ada berapa ya? 4 mahasiswa, 6 mahasiswa itu yang melakukan penelitian ubi ungu. Merupakan kelanjutan dari penelitian yang saya lakukan. Nah, di situ bisa dilihat ada beberapa jenis antosianin yang saya tampilkan. Itu hanya 3 ya. Jadi ada cyanidin 3,5-diglukosida. Kemudian cyanidin 3-monoglucosida. Kemudian cyanidin 3-rhamnoglucosida. Apa itu, Bu? Asik gitu ya? Nah, nggak apa-apa. Karena ini merupakan salah satu pengenalan untuk mahasiswa. Nah, nama-nama yang khas ini di antosianin, di umbi, itulah
yang menjadikan antosianin di umbi-umbian ini lebih tahan terhadap panas. Jadi misalnya ya ada sianidin 3,5 di glukosida. Artinya di sianidin itu pada posisi atom C3, C5 itu ada 2 molekul glukosida. Belum bisa membayangkan enggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah ambil biokimia paling tidak ada bayangan sedikit lah. Ibu, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oh iya, terima kasih diingatkan. Nah, ini langsung masuk di potensi antioksidan pada keadaan pandemi ya. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa antioksidan bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah melawan infeksi disebabkan oleh bakteri dan virus. Terus antioksidan itu juga bisa melindungi sel dari kerusakan akibat adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sebetulnya bisa terbentuk dari aktivitas metabolisme manusia, tapi bisa juga dia berasal dari lingkungan. Nah, dengan berbagai asupan makanan yang pilihan, terutama yang ada komponen antioksidannya dan juga protein, itu nanti akan menyebabkan tubuh itu menjadi kuat. Virus tidak akan bisa masuk. Nah, kesimpulannya sebenarnya di gambar ini. Tidak ditampilkan di slide terakhir ya. Kalau itu kan pembahasan radikal bebas yang slide berikutnya. Nah, yang saya lingkari merah itu kan imun. Imun diperoleh dari mana? Kalau di umbi-umbian itu diantaranya itu dari antosianin. Walaupun bisa juga berasal dari bahan makanan yang lain. Tapi di forum ini itu di umbi-umbian itu kaya dengan antosianin. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit bagi ilmu ini ada manfaatnya. Saya kembalikan waktunya pada moderator. Terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Tamara yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai umbi, antosianin, dan bagaimana antosianin itu bisa bermanfaat untuk menjaga imun tubuh. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan. Pada sesi ini kami membuka 2 bagi penanya. Bagi yang akan bertanya dapat mengirimkan pertanyaan dengan format nama dan pertanyaan. Terima kasih. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Bu Tamaroh, mungkin saya dulu ini, mungkin nanti biar teman-teman juga bertanya seperti itu Bu. Ya, silakan Mbak Yu. Oke Bu, seperti yang diketahui kan kalau umbi-umbian itu merupakan salah satu tanaman yang sangat banyak ya Bu di masyarakat, tapi kadang pemanfaatannya kurang optimal dan lain-lain. Ini sudah ada yang bertanya Bu dari Mbak Aida. Oke, izin bertanya. Ibu, umbi lokal itu kan mengandung antioksidan. Apakah kandungan antioksidan tetap terjaga jumlahnya jika sudah dimasak? Lalu pertanyaan yang kedua dari Mbak Elvina.
menanyakan apakah kandungan antosianin di dalam uwi ungu agar tidak mudah rusak, terutama di suhu tinggi itu bagaimana untuk pengolahan yang baik. Jadi ada dua, Bu. Yang pertama, apakah kandungan antioksidan itu akan menurun ketika dimasak, dan yang kedua, bagaimana sih cara mengoptimalkan kandungan antioksidan tersebut agar tidak mengalami penurunan mutu ketika dimasak atau diolah. Terima kasih. Ini langsung dijawab, Mbak Ayu. Iya, Bu, langsung dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Aisyah dan Mbak Elvina. Elvina itu di sini gambarnya Ayu. Iya, Bu, soalnya tadi akunnya trouble, jadi ya. Ayu jadi Elvin. Jadi untuk Mbak Aida, antioksidan itu apakah nanti pada proses pengolahannya itu akan mengalami kerusakan? Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk komponen antioksidan yang di umbi-umbian itu mempunyai struktur kimia yang relatif tahan terhadap panas. Sehingga apabila diolah itu potensinya itu masih tetap ada. Tapi terutama di beberapa penelitian itu pengolahan yang aman itu adalah dikukus. Kalau direbus itu biasanya nanti larut di air rebusan. Kalau mau air rebusannya itu dikonsumsi tidak masalah. Tapi kalau goreng itu merusak. Sehingga pilih cara pengolahan yang tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua Mbak Elvina, yang berarti sudah jawab sekalian ya pertanyaannya Mbak Elvina ya, agar antosianin itu tidak rusak, maka pilihlah cara pengolahan yang tepat. Di penelitian saya membuat tepung dari uwi ungu. Ini komponen antosianinnya itu relatif masih baik karena di proses pengolahannya itu menggunakan suhu pengeringan yang relatif rendah, sehingga potensi digunakan untuk berbagai substitusi pangan dengan komponen antioksidan yang masih bisa digunakan. Begitu jawaban dari saya. Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Tamaroh. Bagaimana dari Mbak Elvina dan Mbak Aida? Apakah sudah cukup? Oh ya. Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada Ibu Siti Tamaroh yang telah memberikan jawabannya. Dengan terjawabnya dua pertanyaan dari teman-teman ini selesai sudah pada sesi 1. Untuk acara yang selanjutnya, langsung kita lanjut ke sesi 2 dengan pemateri nama Muhammad Ulil Ahsan, STP MSc. Beliau adalah alumni dari THP UMBY tahun 2013. Beliau juga peraih beasiswa Student Scholarship and the Vandenberg Scholarship 2017. Beliau juga alumni Wageningen University and Research 2019. Beliau juga pendiri dari Food Diversification National Singkongde pada tahun 2012. Nah, tentunya dari background beliau, tentunya permasalahan umbi-umbian sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Langsung saja kepada Mas Ulil, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya. Iya. Ya, yang saya hormati Prof. Dwiyanti Puji Mulyani, Ibu Ketua Prodi THP UMBY, yang kami hormati Ibu Siti Tamaroh, ya guru kami semua, ada Ibu Lilis saya lihat di sini juga turut hadir, ada sahabat saya Pak Agus Tioko, ada juga Wahyu Eko Santo. Nah, mereka ini saksi-saksi hidup perjuangan mahasiswa ya. Saya Wahyu, Agus ya, kami pernah nginap sama-sama di masjid gitu. Bicarakan mahasiswa ya gitu-gitu perkembangan, dan alhamdulillah kita melihat sekarang sudah bisa melakukan seminar nasional, bisa webinar nasional. Jadi sebagai alumni merasa bangga juga melihat adik-adik sudah berkembang dan aktif.
kami ingat dulu hanya beberapa orang. Biasanya saya bertiga, Wahyu, Danang itu yang ngurus surat, itu juga yang kantor, itu juga ya semuanya pokoknya. Dan terima kasih telah diundang ya untuk mengisi kembali di Mercu Buana, dan saya selalu senang ya kalau selalu diundang karena merasa bernostalgia lagi, dan kadang-kadang momen seperti ini membuat saya kembali semangat lagi untuk berkarya gitu. Nah, baik, mungkin saya langsung bagikan screen-nya. Sudah kelihatan ininya? Sudah, Pak. Ya, presentasinya ya, baik. Saya diminta untuk membawakan tentang peran milenial ya dalam pengembangan sumber karbohidrat lokal. Nah, sebenarnya yang saya bayangkan sini tidak hanya milenial, jadi ada generasi Z juga, ya mungkin yang lahirnya di atas tahun 2000 ada, atau di sekitar tahun 98 juga ada. Nah, itu sudah masuk ke generasi setelah milenials. Nah, saya perkenalkan diri dulu, saya Ulil ya. Saya masih ingat nomor induk mahasiswa saya 09031010. Ya, karena terlalu sangat pendek jadi gampang diingat. Saat ini saya di Universitas Hasanuddin ya, di sebuah center mengenai interdisiplin dan ilmu keberlanjutan, dan juga di Sustainable Development Goals Center. Di sana saya sebagai peneliti, dan isu saya mengenai isu-isu tentang sustainable food ya, tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan tentang keberlanjutan pangan. Nah, saya diminta panitia untuk merefleksikan bagaimana sebenarnya World Food Day ya. Ini kan dalam rangka World Food Day, dan tema tahun ini adalah Grow, Nourish, Sustain and Together. Jadi kalau bisa di bahasa Indonesia kan itu lebih ke tumbuh ya, berkembang, bertahan, dan bersama ya. Karena ini mungkin konteksnya karena COVID-19 ya. Jadi sistem pangan kita saat ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi, seperti yang sudah dijelaskan tadi dari Bu Tamaro, bahwa sistem pangan kita sedang terdisrupsi. Jadi banyak buah-buah, sayur-sayuran petani yang tidak terjual, terbuang percuma, dan kita ketahui 14% makanan di dunia itu terbuang, bahkan belum sampai di mulut kita. Jadi 14% itu terbuang, dan bayangkan situasi COVID saat ini ya, yang kemarin ini dan hingga sekarang itu pasti akan meningkat. Termasuk juga kelaparan ya. Kelaparan terutama data World Food Program itu ya, itu semakin parah ya tingkat kelaparan, terutama di daerah-daerah konflik dan bencana. Dan Indonesia pun juga terbayang-bayangi akan itu. Indonesia misalnya persoalan bencana terjadi ya, kan kita tahu Indonesia negara kepulauan yang berada di garis ekuator, dan itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan banyak bencana yang terjadi, baik itu letusan gunung Merapi, baik itu banjir, hujan yang tak menentu, kekeringan, dan itu semua diperparah oleh COVID. Nah, itulah yang membuat mungkin tema ini diangkat oleh FAO, supaya kita bisa merefleksikan dan bisa bagaimana bekerja bersama, baik itu tidak memandang usia, agar kita bisa membangun. Dan dari mana dibangun? Dari sistem pangan itu sendiri. Jadi kita berangkat dari pangan, karena pangan adalah isu sentral di sini. Selain terdampak COVID, tapi juga pangan bisa menjadi healing atau penyembuh atau penguat ya masyarakat gitu. Nah, saya ingin merefleksikan ya, kan saya di sini konteksnya sebagai mahasiswa yang pernah mencetuskan gerakan mengenai umbi-umbi lokal ya. Nah, saya ingin berbagi cerita mengapa saya bisa berpikir untuk membuat itu. Nah, jadi waktu saya kuliah ya, sebelum waktu pas bergabung di HMPPI jadi ketua, saya suatu hari ditanyai oleh teman ya,
Ini ceritanya saya ketua nasional nih ceritanya kan, ketua nasional HMPPI. Pangan itu sangat prestisius ya, senasional, membawahi lebih dari 20 universitas. Nah, tapi ketika saya ditanya sama seseorang, misalnya gini, Papua itu kan banyak sumber daya alamnya. Di sana tumbuh apapun, umbi-umbian, tumbuh beragam sayuran, tanaman-tanaman yang bisa jadi memiliki antioksidan tinggi dan seterusnya. Tapi mengapa di sana justru sangat rawan kelaparan ya? Nah, kita lihat ini data Food Insecurity and Vulnerability Atlas ya dari World Food Program. Nah, ini merah-merah ini semua rawan pangan ya, sangat rawan. Nah, kenapa kira-kira daerah yang kita kenal kaya akan sumber daya alam ini masih banyak orang kelaparan di sana? Nah, waktu itu saya nggak bisa jawab. Jadi sebagai mahasiswa pangan ya, belajar pangan, tapi kok saya kayak merasa tertampar gitu ya, merasa tertampar tapi nggak bisa menjawab itu. Akhirnya dari situ saya merasa kayaknya saya harus berbuat sesuatu nih. Akhirnya saya mulai membaca buku, mulai membaca isu-isu, mulai belajar keras lagi. Jadi dari situ saya terpantik untuk mengetahui lebih jauh tentang pertanyaan tadi itu. Nah, dan ternyata makin saya menggali itu, makin kompleks persoalannya, makin banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul di kepala saya. Nah, jadi kayak gitulah proses-proses akademis yang saya lalui selain di ruang-ruang kelas itu. Nah, dari situ, dari proses belajar, saya kemudian mendapatkan sebuah ironi ya. Jadi orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Ya ini mohon maaf saya sensor karena ada pro situ nanti kena ini dikira iklan. Nah, jadi ini situasi jenis makanan mungkin anak-anak kos juga sekarang. Dulu saya juga pernah waktu mahasiswa ya. Waktu SMA ini isinya ada nasinya, ada mie instan, ada gorengan pakai tepung. Jadi ini adalah full karbohidrat ya. Hampir semua karbohidrat. Mungkin proteinnya tidak terlalu banyak, tapi mungkin bisa jadi ada komponen protein sedikit yang dimasukkan di mie instannya ataupun di gorengannya. Tapi kalau kita lihat ini timpang sekali ininya, proporsinya. Jadi high kalori dan fat juga ya, lemaknya banyak. Sodium, garam, dan seterusnya. Nah, inilah situasi piring makan sebagian besar orang Indonesia hari ini. Kalau kita misalnya ke warteg, apa yang disukai orang adalah makanannya murah dan nasinya banyak. Nah, itu karena mindset kita sangat beras. Dampaknya apa? Ya, dalam kurun 50 tahun terakhir itu kan prevalensi diabetes di Indonesia itu sangat tinggi. Almarhum Prof. Rindit juga waktu kami berbicara tentang itu ya menyadari bahwa ya prevalensi penyakit-penyakit selain non-communicable disease ya, penyakit tidak menular itu makin kesini makin tinggi di Indonesia. Tidak hanya karena kita mengkonsumsi terlalu banyak kalori per hari, itu juga makanan-makanan kita tidak sehat ya, banyak lemak dan seterusnya. Nah, itu yang ironisnya terjadi. Tetapi pertanyaannya begini, apa yang membuat kita, ya kalau kita misalnya belajar kritis ya, pertanyaannya apa yang membuat kita bisa terpapar makanan seperti ini. Nah, jadi waktu saya mahasiswa itu masa pencarian pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, mengapa kita bisa makan seperti ini? Mengapa masyarakat kita bisa mengkonsumsi lebih banyak beras daripada dan produk impor daripada produk-produk lokal yang sejatinya itu sangat kaya manfaat yang dijelaskan tadi Ibu Tamaro. Penuh antioksidan banyak. Saya pun juga meneliti kunir putih, ini sangat flavonoidnya tinggi dan seterusnya. Dan juga banyak sumber-sumber karbohidrat lokal ya yang bisa kita konsumsi dan rendah gula juga, tapi tidak menjadi mainstream atau tidak menjadi makanan pokok. Ya dulu orang-orang Jogja makan tiwul, sekarang mulai sarapannya lebih ke berganti lagi, sarapan lebih ke makanan-makanan yang
berhigh kalori tinggi dan lebih ke lebih modern ya. Nah, padahal kan ya tadi saya jelaskan kita punya makanan pokok lokal ya. Jadi makanan pokok kita kan makan pokoknya nasi, tapi ada di berbagai daerah. Jadi ini waktu itu saya mahasiswa, saya buat ini iseng-iseng ya. Saya baca terus mencoba iseng-iseng memetakan itu, banyak ternyata ini masih sebagian kecil menurut saya. Nah, peta konsumsi sumber makanan pokok berbasis lokal. Kampung saya ada kepurung, itu sagu ya. Jadi sumber karbohidratnya, staple-nya itu adalah sagu. Karena memang di situ tumbuh sagu, seperti di Papua, ubi jalar, enbal, dan banyak macam-macamnya. Di Sulawesi Utara ada beras jagung, kalau di Jogja ada millet, tiwul, oyek, ya. Di Kulon Progo kan, nah, itu banyak masalah. Nah ini yang membuat saya berpikir kenapa ini tidak dikembangkan gitu. Kenapa ini semua mulai makin ke sini makin berkurang dan seterusnya. Dan itu waktu mahasiswa itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul, yang memantik kira-kira saya harus kayaknya harus berbuat sesuatu nih, harus melakukan sesuatu. Nah, kita kan mahasiswa gitu ya, sedikit-sedikit ingin berbuat sesuatu. Mudah-mudahan sekarang mahasiswanya juga begitu. Ya. Nah, mengapa sumber karbohidrat lokal itu penting? Jadi ini gambarnya ini waktu saya penelitian di Luwu Utara. Saya penelitian S2-nya di waktu itu mengenai sagu. Jadi saya mempelajari sistem pangan lokal, budaya, ekologinya sagu ini. Nah, pertama, kalau kalian lihat ya, beginilah model sagu itu disajikan. Jadi sagu itu memang memiliki protein yang tinggi, lebih rendah daripada beras. Ya. Kenapa dipilih beras? Karena dia memang memiliki protein yang tinggi dibandingkan sumber karbohidrat lain. Tetapi coba kalau kita menilik lebih dalam mengenai budayanya, jadi sagu ini disajikan harus ada ikannya, harus ada sayurannya, harus ada protein-protein yang lain. Nah, jadi disitulah nilai-nilai sosial budaya yang melekat di makanan itu. Jadi kalau misalnya kalian ke Indonesia Timur atau Indonesia bagian Barat yang pedalaman, pasti mereka menyajikan makanan itu pasti selalu berdampingan dengan sumber-sumber protein lokal dan sumber-sumber vitamin lokal. Misalnya gini, sekarang ya ini jagung itu yang syarat misalnya vitamin A atau sayuran hijau itu harus ada di sebagai rangkaian dari makanan pokok ini. Di dalam kuah sagu itu ada air ikannya juga, ya, sumber protein, kemudian ada macam-macam, terong juga ada, kacang di sana, dan itu kaya nutrien. Ya. Kemudian dan itu sesuai kondisi ekologis. Saya bilang kenapa? Jadi makanannya itu ditanam di situ. Jadi pangan lokal kan. Jadi makanan itu dimakan di situ tanpa misalnya yang kita makan sekarang misalnya mie instan itu, ya itu kan yang nanam siapa gandumnya? Itu semua dari Amerika. Kemudian kedelai kita pun juga sebagian besar impor ya dari Amerika Latin misalnya, dari Australia dan seterusnya. Nah, kalau pangan lokal itu sesuai kondisi ekologis dan tumbuh di wilayah itu. Sini ayamnya ini yang kampung, ikannya ini di pesisir sekitar situ. Jadi itu. Kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan impor yang saya bilang tadi. Kemudian membangun ekonomi lokal. Kalau kita makan makanan yang berasal dari situ, lauk-lauknya juga dari situ, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah nelayan-nelayan, petani-petani yang ada di sekitar situ. Nah, ini waktu saya ke Cirende, ya. Jadi ada satu dusun di Jawa Barat, namanya Dusun Cirende. Dia itu pangan pokoknya rasi, ini beras singkong. Tetapi dimakannya sama dengan makanan-makanan seperti biasa, ada sambal, ada lalapan, tempe, ayam, tetapi nggak pakai beras. Nah, dan itu sudah turun-temurun dipraktekkan oleh masyarakat Dusun Cirende. Saya dulu ke sana waktu sama bareng-bareng Unpas, Universitas Pasundan, anak HMPPI-nya ya. Ajak mereka jalan-jalan gitu. Ayo jalan-jalan ke sana, oke. Ambil menikmati. Nah, dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu, dari keresahan-keresahan itu, akhirnya
saya bersama teman-teman membangun satu gerakan ya, namanya Singkong Day. Jadi pikiran saya waktu itu, kenapa ya hari batik ada, hari Kartini ada, tapi kok hari makanan kayak gini nggak ada ya? Nah, jadi waktu itu gerakan ini lahir waktu saya PKL ya, sama Agus juga. Waktu itu di kamar kontrakan kita, kamar kos itu waktu di Pekalongan saya berempat. Dan ya dari situlah lahir inspirasinya. Singkong Day ini, kemudian saya bikin gerakan menghimbau, mengajak teman-teman, tetapi tidak semua juga mau. Awalnya, jadi kami hanya beberapa orang. Tapi itu adalah jejaring teman-teman HMPPI. Jadi teman-teman di sini kan ibaratnya berjejaring ya. HMPPI kan jejaring besar. Nah, di situ juga kesempatan untuk mengajak teman-teman yang lain. Nah, waktu itu saya mengajak ada teman saya yang namanya Doni ya. Dia anak IPB, IPB. Dia jago desain ya. Ya dialah yang membuat semua ini. Saya sih nggak jago desain-desain gitu. Saya cuma mikir aja, mengkonsep dan seterusnya. Ada juga namanya Dewi Prastika, anak UGM ya. Dia tuh senang jalan-jalan, makanya dia yang menemani saya kadang-kadang kalau kita mau membuat reportasi tentang makanan-makanan berbasis singkong. Misalnya nih, kalau saya mengunjungi Dusun Cirende ini, ya saya pasti akan membuat tulisan di website Singkong Day. Terus ada juga namanya Juni itu tinggal di Medan. Nah, dia di Universitas Sumatera Utara dan dia juga membantu saya untuk membuat reportasi. Ada juga namanya Ono, ya, Retno Dilestari, dia dulu wakil presiden BM Unpad ya, TIP Unpad. Dan itu kami berlima jalanin aja. Modalnya apa? Modalnya cuma ngetik-ngetik di sosial media ya. Ini WordPress ini gratis ini. Nah, WordPress dulu belum terlalu booming Instagram, kami pakai Twitter. Dan kami tidak punya modal apa-apa. Modalnya apa ya? Modal tabungan, duit tabungan. Kemudian kita bikin baju itu kemudian dijual, modalnya dibeliin stiker. Dan secara volunteer kita rayakan di setiap kota. Di Jogja, Solo, menggunakan apa? Menggunakan jejaring HMPPI di sana. Karena waktu itu saya juga sudah terpilih jadi ketua HMPPI, jadi menggunakan pengaruhnya untuk mengajak teman-teman lebih aware soal pangan lokal. Nah, makanya di slide pertama tadi, saya balik lagi ya. Nah, slide pertama ini waktu kita mengadakan World Food Day. Ini anak Mercubuana semua nih. Kita melakukan aksi teatrikal pangan lokal ini. Ada yang nulis junk food, ya. Ada yang nulis dilarang makan sampah dan seterusnya. Ini semuanya bentuk sarkastik untuk mendorong kepedulian masyarakat ke pangan lokal ya. Habis itu kami membagi-bagikan pangan-pangan lokal di 0 km Jogja. Ya begini kebiasaan dulu anak-anak mahasiswa Mercubuana ya, waktu masih baru ya, masih sedikit. Jadi kalau diminta memberikan pemaparan itu saya feeling nostalgic lagi. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi ini foto teman kita Lucy di IPB ini, dirayakan di IPB. Nah, kita juga bikin lomba. Nah, ini saya bikin waktu di Bogor, kita bikin dapur Singkong Day ya. Kita mencoba untuk mengolah mie berbahan baku mokaf. Ya, kan selalu dibilang kita kan selalu mengatakan bahwa oke, singkong itu lebih bagus daripada ini tidak impor. Dan kita juga perlu mempraktekannya. Nah, contohnya dipraktekkan misalnya bagaimana rasanya sih membuat mie berbahan baku mokaf, bagaimana presentasi tepung mokaf dan tepung terigunya supaya konsistennya lebih bagus, teksturnya lebih bagus. Jadi kita cuma pakai eksperimen, tidak ada alat-alat khusus, cuma pakai pisau. Pisau dan plastik ya. Jadi menggunting mie-nya jadi mie basah seperti itu cuma pakai pisau kecil-kecil manual gitu. Tapi sangat memuaskan. Jadi seperti itu. Nah, termasuk misalnya banyak kan dalam beberapa terakhir ini teman-teman Mercubuana kemarin banyak berinteraksi dengan misalnya Martani ya. Martani itu misalnya yang di Prambanan itu banyak mereka lebih dekat dengan petani-petani lokal untuk menyerap produk-produk mereka dan membuat eksperimen-eksperimen produk-produk artisan. Nah, itu juga bentuk hal-hal yang bisa menjadi pengembangan sumber karbohidrat lokal. Nah,
Nah, jadi saya waktu itu kan anggap saya sekarang ini generasi millennials ya. Ada millennial senior, ada millennial junior. Sayangnya saya sudah masuk senior sedikit karena kelahirannya 91. Menurut statistiknya sih millennials itu pengertiannya yang senior itu tahun 80-an sampai 91, junior itu 91 sampai 98, ya generasi Z di atasnya. Nah, teman-teman barangkali di sini sudah ada generasi Z dan ada millennials. Jadi tidak cuma millennials. Dan mereka ini punya bukan perbedaan sih, tapi kecenderungan yang berbeda. Nah, ini ada baru-baru IDN merilis Indonesian Millennial Report ya. Jadi ini bisa dibaca oleh teman-teman. Mereka mencoba untuk bagaimana mengkategorisasi karakteristik anak milenial zaman sekarang. Ada yang sifatnya petualang, ada yang visioner, ada yang lebih ke artis, ada yang pemimpin, socializer, konservatif, dan kolaborator. Dan mereka ini punya karakteristik khusus, terutama misalnya kalau kita lihat penggunaan sosial medianya, apa-apa saja yang diakses. Kan hari ini kita udah bicara digital revolution ya. Jadi semua bicara tentang sosial media dan kecenderungan masyarakat anak muda itu bisa dilihat berdasarkan data-data penggunaan internetnya. Peruntukannya untuk apa dan seterusnya. Jadi kalian bisa jadi bisa mengkategorisasikan diri kalian juga di dalam sini. Kalian cenderungnya di mana? Ada yang sukanya rebahan, main game dan seterusnya. Yang diakses itu online shopping, ada yang mengakses lebih banyak GoFood dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah, ada yang lebih suka cenderung baca surat kabar online ya kayak gitu-gitu dan ya banyak lah. Nah, banyak laporannya bisa diakses di browser. Nah, tantangannya ya millennials itu, dan saya baca banyak riset ya di luar negeri juga bahwa saat ini millennials dan generasi Z itu lebih cenderung pesimis. Ya, itu banyak faktornya. Bisa karena karena perubahan iklim dan perubahan lingkungan ekologis yang semakin masif ya, misalnya dampak perubahan iklim yang banyak. Jadi mereka lebih khawatir terhadap kehidupan masa depannya, bisa jadi mengenai pekerjaan apa yang akan diambil dan seterusnya. Ada satu riset menunjukkan itu. Tapi ada riset lain juga yang menunjukkan bahwa kajian-kajian lain bahwa anak-anak Gen Z ya, lahiran 98-an ke atas itu cenderung memilih makanan-makanan yang lebih sehat. Nah, kalau di penelitian di luar negeri itu cenderung memilih makanan-makanan bersifat vegan, ya, bersifat sayuran dan seterusnya. Nah, ini data-data yang unik. Kemudian ya anak Gen Z juga lebih memilih belanja kuliner daripada fashion. Dulu kan kalau zaman-zaman saya fashion itu beli merek ini dan seterusnya itu pasti mau berapapun harganya pasti udah merengek-rengek ke orang tuanya kan kayak gitu. Tapi generasi Z sekarang itu lebih suka kulineran. Nah, dan terakhir anak generasi Z itu lebih suka makan di rumah. Nah, karena mungkin kemudahan digital dan mungkin kita bisa katakan banyak generasi Z itu kaum rebahan ya. Makanya muncul istilah-istilah itu di saat ini. Dan nah karakteristik ini perlu kita sadari bersama teman-teman, apalagi yang kayak HMPP, TEPA, UMBY perlu memahami karakteristik anak-anak muda ketika kita ingin misalnya dalam konteks materi ini kita ingin membangun sebuah perubahan atau mendorong pengembangan produk pangan lokal berbasis karbohidrat. Nah, itu kita perlu sadari. Nah, ini pengalaman saya, bagaimana dari sekian cerita tadi, bagaimana saya membangun peranan, bagaimana kita membangun peranan. Pertama, tadi karena ada pertanyaan pemantik yang tidak bisa saya jawab, tetapi saya merasa tersinggung. Saya sebagai anak pangan kok nggak bisa jawab itu ya. Nah, itu saya tersinggung. Kayak merasa tertampar. Akhirnya saya baca buku langsung. Nah, itu akhirnya saya mau menggali dan pahami beragam perspektif. Dari mana? Itu tadi berjejaring. Saya tidak mungkin mendapat pertanyaan itu kalau tidak berkunjung ke temannya, terus ditanya seperti itu. Nah, di situ bisa jadi banyak inspirasi yang muncul. Kemudian belajar dari sekitar kita. Traveling itu penting ya. Karena tantangannya sekarang, kaum rebahan itu sangat tinggi ya jumlahnya. Dan karena
sosial media gadget itu membuat kita itu malas bergerak ya. Tantangannya anak generasi Z milenial sekarang begitu. Jadi sudah kurang traveling untuk mengkaji, menggali, mengunjungi misalnya makanan-makanan lokal misalnya. Misalnya tadi Bu Tamaro memperkenalkan tentang UU, ya. UU. Nah, apa namanya? Di manakah UU itu berada? Nah, itu perlu dibawa, dicari tempatnya, bagaimana masyarakat lokal mengolah dan seterusnya. Yang kedua, tingkatkan nalar kritis ya tadi. Banyak buku, banyak artikel di film-film. Sekarang ada banyak kita bisa mengakses YouTube, film dan seterusnya. Carilah misalnya buku favorit saya itu kalau di film itu ada series namanya Food Street ya, Food Street di Netflix itu saya banyak belajar juga di situ mengenai bagaimana pangan lokal itu bisa membangun perekonomian misalnya, inspirasi orang dan seterusnya. Lalu coba baca isunya misalnya, pantik dengan diskusi dan pengabdian. Nah, zaman saya waktu terpilih di HMPPI, karena saya menyadari bahwa membangun nalar kritis itu penting, makanya di kepengurusan saya membangun namanya divisi kajian strategis dan aksi. Nah, itu zaman saya waktu itu yang mendirikan divisi baru itu. Kemudian memperkuat program namanya P3L, ya, program pengembangan pangan lokal. Nah, itu kemarin kami buat ininya. Kami buat perkuat guidelines-nya ya, buku petunjuk. Kami bahkan membuat buku petunjuk itu dan dibagikan ke komisariat supaya komisariat di HMPPI itu punya minimal 1 desa binaan ya untuk pengembangan. Nah, itu kemarin inovasi-inovasi yang kita buat selain merayakan kayak Singkong Day dan seterusnya. Nah, kemudian make it work through actions. Jadi aksi. Jadi kalau udah punya ide, jangan khawatir untuk melakukan aksi. Jadi lakukan aja dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan yang kita miliki. Waktu itu saya tidak punya apa-apa, adanya hanya uang jajan gitu. Nah, tapi saya bisa mengakses internet dan membuat blog, mempelajari, membuat Twitter. Bahkan waktu tahun 2000 berapa itu ya? 2014-15 kalau nggak salah, sempat trending di Twitter Singkong Day itu karena di mention oleh almarhum Pak Bondan Winarno yang maknyusin. Nah, akhirnya saya dihubungi Pak Bondan untuk mengapresiasi dan menanyakan tentang itu. Sempat juga di mention sama Farah Queen ya, hashtagnya. Jadi itu the power of social media ya, sehingga bisa tersentuh dan bisa booming. Dan kemudian konsisten dan learning mode on, maksudnya itu ya kita harus terus mengembangkan ya diri kita dan selalu berpikir bahwa kita ini belajar ya, berproses. Jadi kalau sudah mencapai satu titik, jangan cepat puas gitu. Coba kejar terus ya. Termasuk misalnya menggapai cita, misalnya saya sejak dulu memang mau sekolah di luar negeri, jadi akhirnya pengalaman saya membuat gerakan, memimpin HMPPI, kepemimpinan itu ternyata sangat bermanfaat kalau mau daftar beasiswa. Nah, itu jadi dengan sangat mulus saya bisa mendaftar beasiswa itu, mendapatkan beasiswa karena sangat jarang orang mahasiswa yang mau care soal isu-isu pangan lokal ya. Dulu waktu itu ya. Saya terbantu. Nah, kemudian beri contoh. Maksudnya gini, kalau kita mendorong pangan lokal, kita pun juga harus mengkonsumsinya. Nah, dulu waktu masih sejak S1, sejak saya bikin Singkong Day, mulai saat itu saya sudah mengurangi, mindset saya bukan belum makan kalau belum makan nasi. Nah, saya sudah mengganti mindset itu. Jadi di kos saya itu, saya dulu ngekos di samping kampus ya, dekat kampus. Petani ya, mereka petani dan selalu bikin, saya sama Mas Wahyu Eko Susanto, mereka selalu bikin singkong rebus ya. Nah, saya mengganti nasinya dengan singkong rebus itu. Jadi lauknya sama, tapi singkong rebusnya saya untuk makan siang atau makan malam. Nah, kemudian misalnya kalau saya selalu misalnya, kan kalau di Jogja bikin Singkong Day itu saya selalu nyari-nyari makanan-makanan rumah makan yang berbasis singkong. Nah, banyak kan mie letek. Nah, saya selalu nongkrong di tempat mie letek. Jadi makan siangnya misalnya kadang-kadang nongkrong di situ.
Kemudian ya gitulah. Intinya makan nasi itu sudah tinggal 3 kali sehari. Tetapi diganti misalnya sarapan udah tiwul ya waktu itu. Nah, itu harus konsisten, itu harus kita terapkan di diri kita sebelum kita mengajak orang lain. Jadi itu maksudnya memberi contoh. Nah, bayangkan kalau anak-anak HMPPI semua sudah bisa membangun mindset ini di dirinya, ya semua, dan secara kolektif aktif ya memberikan inspirasi dan contoh kepada masyarakat, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kita perlu mulai dari kita nih, komunitas peduli pangan, anak-anak teknologi pangan. Kita kan meneliti pangan-pangan pokok lokal ya, yang kita tahu seperti dijelaskan Bu Tamaro, banyak kaya nutrisi, ya kaya nutrisi, antosianin, antioksidan, ya, antiinflamasi, antimikrobial dan seterusnya. Apalagi di tengah pandemi COVID yang sepertinya masih lama ini ya. Nah, kita perlu memperkuat imun. Apa yang perlu dilakukan lagi? Bagi saya, karena saya tidak mengetahui tantangan anak teman-teman sekarang yang generasi Z, itu saya sarankan perlu mengeksplorasi diri. Ya, eksplorasi tantangannya apa, refleksi dan mengeksplorasi atau menggali peluang-peluang hari ini. Karena menurut saya tantangan kita mungkin beda di zaman saya dulu dengan tantangan zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang bisa jadi lebih sulit, ya. Tapi kalian pasti punya cara sendiri yang untuk menjawab itu. Nah, saya berefleksilah kembali ke peringatan Hari Pangan Sedunia. Di tengah pandemi COVID ini, ya, kita anak-anak peduli pangan, ya, teman-teman teknologi pangan, UMBY, perlu menginternalisasi nilai-nilai itu. Ya, pertama kita perlu menjadi anak-anak muda yang bisa menginspirasi, mendorong bagaimana sih membahasakan ya pangan-pangan sehat ini ke masyarakat awam, ya. Supaya apa? Mulai mengganti makanannya yang lebih bernutrisi, ya. Memanfaatkan pangan-pangan lokal dan seterusnya. Yang kedua mengenai nourishing, mengembangkan mekanisme-mekanisme produksi pangan yang lebih peduli terhadap petani-petani lokal. Karena petani lokal, nelayan lokal itu sangat terpukul di tengah pandemi ini. Saya sekarang sedang mendampingi pengembangan perikanan, ya, produk perikanan di sini. Dan mereka itu cuma menjual ikan kering, dan itu pun di satu pasar besar. Pada saat pandemi COVID, mereka hampir kehilangan pekerjaannya karena ada isu pasar itu mau ditutup. Mau dibawa kemana lagi itu produknya? Nah, itu dia. Nah, gimana peran kita sebagai teknologi pangan itu memfasilitasi itu, mengadvokasi itu, membantu mereka berpikir bagaimana membangun sistem pangan yang lebih baik, yang mendorong kesejahteraan mereka. Selain itu juga membangun sistem imun masyarakat yang lebih kuat. Nah, itulah maknanya together, ya. Kita mesti sama-sama mendorong itu secara kolektif. Gimana peran HMPPI, gimana peran THP Mercu Buana dalam hal ini. Jadi aksi kita saat ini itu menentukan masa depan pangan di Indonesia, ya. Karena ini momentum, ya. Jadi mungkin itu dari saya. Ini foto tahun 2012 kayak waktu aksi itu. Ya, mari kita pikirkan pangan lokal, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulil, ini materinya luar biasa, sangat menginspirasi kami, terutama bagi kami yang kaum milenial ini, bagaimana cara untuk mengembangkan pangan lokal dengan harus grow, nourish, sustain, dan juga together. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan bisa mengirimkan pertanyaan dengan format nama, pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Ini Pak, ada pertanyaan dari Mbak Tia Ayu. Pak, saya ingin bertanya mengenai sistem pangan yang bisa mengoptimalkan pangan, khususnya pemanfaatan pangan lokal, karena dilihat potensi pangan lokal di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, kira-kira sistem seperti apa yang dirasa efektif dan efisien dan bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pangan
lokal tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Ya. Saya jawab juga sekalian, nanti saya baca juga yang pertanyaannya dari Mbak Elvina ya. Nah, Ya, baik, siap. saya memang sedang melakukan kajian tentang sistem pangan ya. Jadi sekarang sistem pangan itu menjadi sebuah konsep sebuah global konsep yang yang sering banyak muncul ya. Nah, tapi sistem pangan ini pendekatannya sangat kompleks. Itu mulai dari produksi sampai distribusi, itu juga syarat akan nilai budaya, kultur, dan seterusnya. Semua harus dikoneksikan. Nah, artinya sistem pangan itu bisa jadi beda-beda di dalam skala desa, bisa skalanya negara, bisa skalanya provinsi, skalanya komunitas, bahkan skala rumah tangga. Nah, menurut saya, hemat saya itu yang paling efektif kita mendorong itu tidak ada cara efektif tertentu, tapi harus simultan. Simultan ini maksudnya misalnya paling kuncinya adalah mendorong konsumsi pangan lokal di level rumah tangga. Kita juga tahu siapa yang menentukan konsumsi pangan di level rumah tangga itu. Siapa yang menentukan pangannya. Apa peran kita misalnya sebagai anak itu bisa membangun sistem pangan itu di level rumah tangga kita sendiri, keluarga kita. Ya, gimana cara kita mempengaruhi misalnya adik kita yang suka makan junk food ya. Nah, itu salah satu bentuk yang paling kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang tua kita untuk memahami sebenarnya prinsip-prinsip antioksidan. Nah, misalnya saya dulu waktu dapat PKM ya, ini contoh ya di lab itu, saya dapat PKM lolos di Danedikti itu tentang daun salam ya, sama Mas Rahim dulu. Jadi sistem macerasi daun salam ya. Dan situ saya juga baru pahami ternyata daun salam tua itu memiliki kandungan fenol yang tinggi sehingga bagus untuk tekanan darah. Nah, orang tua saya kena tekanan darah kan. Jadi saya kasih tahu, wah kalau mau tekanan darah turun, rebus aja daun salam gitu. Karena itu saya pelajari, termasuk kunir putih. Ya, sampai sekarang saya orang tua konsumsi kunir putih. Karena ya saya tahu dengan persis apa kandungan flavonoidnya tinggi, kemudian penghambatan terhadap aktivitas peroksidanya juga tinggi, sehingga kalau kita bicara persoalan menurunkan asam urat kita ngapain jauh-jauh putih gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan sebenarnya peran kita sebenarnya bisa merubah itu di level rumah tangga. Pertama itu, baru kemudian ada lagi tantangannya di level komunitas desa. Gimana mendorong itu? Nah, tidak ada langkah efektif, tetapi itu harus ada secara simultan dan konsisten dilakukan. Nah, dari level rumah tangga. Nah, tergantung teman-teman kemampuannya mana. Kalau teman-teman punya kapasitas untuk di level desa, misalnya, nah itu bisa mulai dari berbicara dengan kepala desanya atau kelompok tani di situ, ya. Bagaimana mencarikan misalnya pasar potensial untuk produk-produk umbi lokal misalnya. Yang sebenarnya pada intinya seperti yang dilakukan anak-anak KMPPI untuk P3L itu. Kayak gitu. Tinggal konsisten aja, dibangun terus-menerus ya, diberi pelatihan ya. Ya, itu yang pertama pertanyaannya. Jadi kemudian yang kedua mengenai potensi yang begitu banyak untuk menyehatkan, tetapi masih saja belum terlalu bisa bersaing dengan produk makanan jenis junk food. Bagaimana Pak bisa berwujud revolusi mental agar berhijrah ke pangan lokal? Nah, itu dia. Saya bilang tadi kan harus memberi contoh. Teman-teman, ketika misalnya tahu pangan lokal itu bagus, praktekkan dulu ke diri kita. Ya, misalnya at least sarapannya itu ya misalnya ya carilah yang ringan-ringan. Enggak sarapan itu kan kebiasaannya orang sini, kebiasaan kuli ya. Maksud saya, mohon maaf ya. Jadi kuli kan memang kalau sarapan itu karena dia mau bekerja ngangkat batu ya, bebannya berat, makanya harus asupan energi kalorinya tinggi karena energi yang terbuang juga nanti akan banyak. Tapi permasalahannya kita tuh misalnya kita tugasnya hanya duduk misalnya, tetapi makannya segunung nasinya misalnya pagi-pagi. Nah, itu kan bikin ngantuk, kemudian tidak terbakar energinya. Ya, itu juga penting kalau kita belajar kan evaluasi gizi kan ada tuh di THP Mercubuana, bisa jadi belajar evaluasi gizi. Itu sebenarnya bisa diterapkan ke diri kita masing-masing. Jadi bahwa kita perlu ada menyeimbangkan asupan kalori dan kalori yang terbakar. Jadi kita perlu memahami aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Nah itu juga perlu.
Nah, bagaimana cara merevolusi mental itu? Ya, apa namanya? Memang kita sangat sulit karena perusahaan-perusahaan misalnya besar itu kan menggunakan media-media iklan, televisi, dana besar untuk ini. Tetapi apa yang kalian miliki adalah kemauan individu dan ada persatuan. Jadi kalian sebenarnya justru lebih strategis karena kalian punya massa, kalian punya teman-teman yang bisa diajak bareng-bareng gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu saran saya. Kemudian ada lagi yang bertanya Mega Sawitri, hubungan antara diversifikasi pangan dengan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Apakah hal tersebut pencapaiannya saling berhubungan atau dengan cara masing? Mereka semua saling terkait ya. Cuma beda konsep dan beda strategi. Kalau kita bicara diversifikasi pangan, singkatnya bahwa kita perlu mendiversifikasi pangan. Kenapa? Ya kalau misalnya kita merujuk penelitian-penelitian ya, dalam kurun 50 tahun terakhir, suplai pangan global itu semakin menyempit keragamannya. Jadi ada penelitian, kalau kalian buka itu tahun 2014, kalau tidak salah ditulis oleh Khoury, apa namanya, di jurnal di PNAS ya, itu suplai pangan global semakin meningkat 50 tahun terakhir itu lebih cenderung ke hanya pangan-pangan tertentu, beras, gandum, jagung, apalagi nih, kedelai. Nah itu semakin beragam, narrow, apa istilahnya, menyempit keragamannya, dan itu ternyata semakin menyempit keragaman, semakin mempengaruhi ketahanan pangan. Maksudnya semakin menyempit itu akan terjadi lebih cenderung ke kerawanan pangan akan terjadi. Kenapa? Karena itu aktivitas perekonomiannya bergantung pada suplai global. Bayangkan kalau terjadi sesuatu ya, guncangan atau volatilitas, ketidakstabilan di suplai global mengenai makanan pokok itu akan berdampak pada daerah-daerah yang rawan, yang sudah terlanjur bergantung makanannya sama misalnya kedelai. Dulu saya waktu mahasiswa nulis tuh, nulis tahun 2012 itu kan kedelai naik ya, harga kedelai naik karena apa? Karena suplai di Amerika itu berkurang. Itu kan teori ekonomi dasar ya. Kelangkaan terjadi di Amerika, padahal kita kan 70% impor kedelai. Ya, tempe-tempe kalian tuh bisa jadi kedelai transgenik yang diimpor dari Amerika. Nah, waktu tahun 2012 itu terjadi guncangan harga dan harga kedelai mahal. Banyak penjual tahu tempe gulung tikar. Akibatnya apa? Anak-anak atau orang-orang di pedesaan yang bergantung pada kedelai, bergantung pada makan tahu tempe kesehariannya, itu akhirnya mereka harus mengurangi konsumsi sumber proteinnya. Kalau ini terjadi secara jangka panjang, itu akan mempengaruhi status gizi. Apalagi kalau kita bicara soal stunting sekarang. Itu persoalan defisiensi mikronutrien. Kalau kita bicara stunting. Nah, itu kan berpengaruh dengan itu sudah mempengaruhi semua ke ketahanan pangan, kemandirian pangan sudah masuk, kedaulatan apalagi. Kalau kita bicara kedaulatan, bagaimana petani kita itu yang mengontrol sendiri sistem pangannya. Saat ini kan siapa yang mengontrol sistem pangan kita? Semua impor. Jadi kalau kedelai masuk secara banyak, yang rugi siapa? Yang rugi petani lokal, karena harga kedelai impor itu lebih mahal daripada kedelai lokal. Lebih bagus lagi, makanya pedagang lebih suka kedelai impor. Nah dulu saya tidak menyangka, saya pernah menulis ini waktu zaman kalian kuliah kayak gitu. Dan itu saya tulis di ujiannya Bu Luhana. Ada kan mata kuliah food security ya, ketahanan pangan itu. Wah, saya tulis panjang sekali. Sebenarnya tulisan itu saya mau kirim ke Kompas, ke koran, tetapi tidak lolos ya. Ya udah saya tulis di kertas ujian tengah periode ujian semester, jadi dapat A. Makanya saya sangat sebenarnya passionate, sangat interest dengan isu-isu ketahanan pangan, isu kebijakan, dan isu diversifikasi kedaulatan pangan. Jadi itu pertanyaan dari Mega Sawitri, semoga terjawab. Terakhir dari ada Om Wahyu nih. Kapan generasi rebahan membuat produk dari petani lokal? Saya pikir mereka sudah ya, maksudnya pasti dari teman-teman sini. Saya banyak salut dengan teman-teman generasi sekarang karena lebih banyak yang masih mahasiswa sudah bikin usaha ya, usaha digital gitu kan.
ada yang jual-jual ini, rolade, apakah. Nah, itu kan sudah the power of generasi rebahan ya. Sudah karena sudah comply dengan digital. Jadi mereka kayak hidupnya di situ lah. Teman-teman itu. Hidupnya di digital, jadi termasuk juga cari-cari tambahan. Dulu saya kalau cari-cari tambahan kuliah, ngajar les privat. Jadi dulu saya ngajar di Kaliurang gitu. Jadi belum jual-jual makanan lewat online gitu. Tahu gitu saya bisa, cuma saya belum punya kapasitas waktu itu. Jadi ya mungkin itu dari saya, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Ulil yang telah memberikan jawaban-jawaban yang tentunya menambah wawasan dari kita semua. Dengan berakhirnya sesi 2 ini, maka izinkanlah bagi saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar pada yang hari ini. Yang pertama adalah pentingnya dilakukan diversifikasi pangan, terutama dalam optimalisasi pengembangan pangan lokal, guna terwujudnya ketahanan pangan ataupun tercukupinya pangan yang ada di suatu daerah. Yang kedua, perlu dilakukannya suatu ide, gagasan, dan juga aksi, serta konsisten dalam pengembangan pangan lokal. Dan yang terakhir adalah kita harus bangga dan peka terhadap lingkungan. Jangan kita mencari masalah, tapi temukanlah solusi yang ada dari lingkungan kita, seperti itu. Saya Aya Kalstari selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang keliru ataupun tingkah yang kurang pas. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber atas materinya yang sangat luar biasa, serta moderator dan para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kata, salah kata, dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak Louis, kita dokumentasi dulu sebentar ya. Terima kasih Mas Uli. Terima kasih Bu Tamara. Ya. Terima kasih Mas Uli. Ya, Bu, salam. Mudah-mudahan sukses selalu. Iya Bu, amin. Foto dulu kita ya, kali ya. Foto dulu Mas Uli. Siap. Dihitung, Mbak. Hitung. Luis. Mungkin bisa dihitung. Sudah. Mohon dibuka dulu kameranya semua. Oh, iya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Uli sekali lagi. Makasih Bu Tamara. Bu, terima kasih. Sukses. Terima kasih Mas Agus, terima kasih teman-teman. Oh ya, Bu Lilis. Ya. Ya, sukses semua. Adik-adik. Salam. Sampai. Baik, sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk absen. Serta menginformasikan untuk sertifikat akan dibagikan H+7 setelah acara. Jadi mohon teman-teman semua untuk tidak meninggalkan grup. Oh ya, untuk kuis BFD masih dibuka sampai jam 5 sore ya teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa mendaftar dan mengikuti kuis. Pendaftaran kuis bisa melalui link yang ada di Instagram HMPTI. Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Louis. Pertama matiin kameranya.